Baru saja muncul harapan kondisi ekonomi membaik, kini para investor global dihadapkan kenyataan inflasi di AS yang kembali naik tinggi. Inflasi tinggi di AS tentu akan diikuti kenaikan agresif suku bunga acuan di seluruh dunia. Bagaimana investor sebaiknya mengatur portfolio dan memilih saham-sahamnya? Berikut ini analisis dan tips dari Nimade Mulyartini, CIO Principal Asset Management. Kalau saya lihat sih memang sepanjang tahun 2022 ini sih memang kebanyakan yang impact ke pasar modal kita lebih banyak dari regional ya, rather than dalam negeri kita sendiri ya. Jadi isu-isu kejutan-kejutan, disruption itu tuh banyak kan asalnya dari luar. Jadi menyebabkan uncertainty, kemudian volatilitas di pasar modal dunia. Jadi dari awal tahun tuh kalau kita masih ingat, resiko pertama yang kita lihat itu di awal tahun kan sebenarnya rencana tapering sama kenaikan suku bunga The Fed, karena inflasi di Amerika ada beberapa negara maju itu kan udah naik dari tahun 2021 sebenarnya ya. Nah itu yang kita khawatirkan pertama, tiba-tiba ada faktor geopolitik Rusia Ukraine mengakibatkan krisis energi akhirnya, kemudian krisis food crisis, energy crisis di Eropa yang makin menaikkan inflasi tuh saat itu. Nah itu yang menyebabkan akhirnya tatanan global dunia itu menjadi seperti sekarang ini ya, uncertainty-nya sangat tinggi. Kalau impact-nya sih beberapa indeks utama dunia seperti S&P, Dow Jones, Nasdaq kan udah pada drop semua ya dari puncaknya ya, Nikkei juga udah turun dari puncaknya. Demikian pula dengan indeks-indeks saham di pasar negara berkembang. Jadi nggak ada satupun negara yang terisolasi dari krisis ini. Walaupun kita tahu Indonesia sebenarnya kondisinya kan relatively lebih baik ya dibandingkan sama negara-negara lain, tapi tetap kena imbasnya juga sih. Indeks kita walaupun kita salah satu yang paling perform, paling baik di dunia, tapi tetap aja kenaikannya mungkin agak terbatas ya belakangan ini. Oke, untuk tahun 2022 kan tinggal nyisa 2,5 bulan lagi ya, Oktober, November, Desember ya. Kalau menurut prediksi saya nggak akan jauh dari situasi sekarang. Mungkin kita nggak akan lihat pergerakan terlalu dramatis di pasar saham. Sekarang di level 69 mungkin pergerakannya di 69 sampai 74 lah gitu ya maksimumnya ya. Karena dari awal tahun kami juga prediksi rentang indeks di akhir tahun 2022 ini sebenarnya sekitar 72 sampai 74. Jadi ada kenaikan 10 sampai 12% dari previous year ya, dari tahun 2021. Nah, sekarang kita udah di 69, padahal sempat mencapai angka 72 sampai 73 ya beberapa bulan kemarin ya, tapi turun lagi, koreksi lagi. Jadi kami sih masih konsisten tetap di rentang tersebut, mungkin optimisnya di 7.400 ya akhir tahun. Jadi nggak akan banyak bergerak dari sini ya. Karena apa? Karena kami ngelihat volatility-nya masih tinggi. Jadi FOMC meeting itu kan masih akan ada 2 atau 3 kali ya kalau nggak salah, dengan potensi kenaikan yang cukup tinggi nanti di meeting-meeting mereka ya. Kemudian juga rapat Dewan Gubernur BI juga masih ada beberapa kali lagi yang kami perkirakan juga akan menaikkan suku bunga juga. Jadi dengan adanya potensi kenaikan suku bunga dari Fed Rate maupun BI, kami pikir volatility masih akan ada sih di market. Itu kan sekarang kalau 69 ke 74 kan masih sisa 500 poin lagi ya. Jadi mestinya sih masih bisa, karena di kuartal 4 tuh biasanya memang kuartal yang paling menarik ya. Kita melihat banyak momen yang bisa memberikan sentimen positif pada pasar ya. Seperti nanti festive season, kemudian tahun baru di consumer sector terutama mestinya diuntungkan di situ. Kemudian juga infrastructure, biasanya juga Q4 biasanya juga marak gitu sih. Ada beberapa momen yang di Q4 ya. Dan terutama jangan lupa juga Q3, result juga akan keluar di Q4 ya. Kalau kita lihat kan di result di kuartal 2 cukup bagus. Q3 kalau kita lihat dan ekspektasikan akan berkelanjutan, mungkin juga kan kita ngelihat beberapa emiten akan mengeluarkan hasil laporan keuangan yang bagus juga di Q4 nanti ya. Bisa jadi momen bagus juga untuk pasar, untuk positif sih. 2023 a bit tough ya saya lihat kayaknya ya. Karena orang-orang di mana-mana udah ngomongin recession. Kita lihat sendiri, Paul juga bilangnya mungkin akan dibiarkan suku bunga higher longer. Jadi akan di level tinggi agak lama. Environment-nya agak berat ya.
di 2023. Tapi kita harus optimis karena ya kalau kita ngelihat single market seperti Indonesia sih mestinya kita tidak separah regional ya untuk kondisi ekonominya. Banyak yang harus kita appreciate for sih untuk di Indonesia untuk membuat market ini bertumbuh lagi sih di 2023. Mungkin seperti tadi saya sampaikan kalau JCI kan hingga akhir tahun kami perkirakan di 74 ya, 72-74 rentangnya. 2023 kalau dengan pakai rumus matematika sederhana ya kita tambahkan GDP dengan inflasi, dengan dividen yield gitu ya. Mestinya kita masih bisa 8-10% tahun depan. Kemudian di obligasi mungkin ini yang agak berat karena kita lihat burden sharing udah nggak ada lagi ya antara BI sama Kementerian Keuangan. Jadi kami perkirakan yield seiring dengan development di regional mungkin di rentang 75-8%. Jadi masih favorable-nya masih di equity tahun depan. Kalau memang risk profile investor agak konservatif mungkin ke money market dulu kali ya untuk awal tahun terutama ya karena kan kita nggak tahu volatility-nya akan seberapa parah sih nanti di 2023. Consumer beberapa lah kita harus assess juga valuasinya ya. Kemudian kita ngelihat sektor finansial, perbankan yang biasanya diuntungkan di environment suku bunga tinggi. Kemudian komoditi spesifiknya di energi ya. Itu kita ngelihat mungkin ada potensi masih bisa juga masih bisa bertahan positif ya. Karena 2022 ya adanya di supply issues ya yang membuat memang harganya jadi tinggi. Kemudian nanti di 2023 dikhawatirkan akan muncul demand issue gitu loh. Kalau ada perlambatan pertumbuhan dunia, dikhawatirkan bisa mengganggu demand atau menurunkan demand dari komoditi. Apakah itu akan bisa membuat harga yang sekarang tinggi akan turun? Kita lihat nanti sih sebenarnya ya, karena memang supply side-nya nggak improve sih, masih tetap seperti tahun 2022 ini ya. Nah, tapi demand-nya separah apa kan akan turun itu yang pertanyaannya yang paling besar ya nanti ya. Tapi kami sih masih tetap positif ya di commodity for a while ya. Infrastruktur tuh kalau di indeks harga saham gabungan itu telekomunikasi juga masuk ke situ ya. Telco masuk, kemudian kalau infrastruktur kayak BUMN itu masih kita harus lihat sisi fundingnya ya. Kayak Waskita, Wika, PTPP itu biasanya sih Q4 marak ya. Cuman kan kita ngelihat leverage-nya, liabilities-nya, cash flow masing-masing perusahaan sih.